Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nami kula Klumpuk Jainuri saking Jatiwi pinggir kidul alias bekene kebon klopo. Badhe tanglet Gus niki radi nyimpang saking tema ranten kula mulai alit ngantos umur sak menten iki mungkin pun di atas 60 kula sok mireng mungkin di dalam sifat wajib teng kalam gimenika napas nupus tanapus anpus nyuwun keteranganipun kula nyuwun pangapunten akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kalam itu termasuk sifat maknawiyah. Sifat wajib Allah kan kalih dosa 20. Itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. Itu dibagi 4 tahap, 4 kelompok. Pertama nafsiyah, ini sifatnya disebut wujud. Kemudian salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Niki 1, iki 5. Kidam bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah 5. Terus yang ketiga kelompok adalah maknawiyah, ma'ani. Ini ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Termasuk kalam yang ditanyakan tadi. Yang terakhir kelompok yang keempat adalah maknawiyah. Juga ada 7. Sekarang kita hitung. 1 tambah 5, 6. 6 ditambah 14 berarti 7 sama 7 kan 14. Pas niku. Cuman yang ditanyakan di sini adalah sifat kalam. Di dalam sifat kalam itu ada nufus, anfus, tanafus, nafas. Apa maksudnya 4 perkara ini? Yang 4 perkara menjadi 1 disebut kalam. Kita urai nufus. Nufus itu adalah maras, angen-angene akal. Contoh, jenengan iki meripat nyawang kopi. Akali ngomong, pahit deh rasanya kok paling kopi. Nah, contoh niki basa rasane tenan cocok ambek pengangen-angen nufus tadi. Mudun anfus nang ati. Nang ati iku duweni kekarepan. Menawi cocok diombe maneh. Iki prakteknya ngoten. Ketika mulek-mulek ning ati mang disebut tanafas, muncul nang nggone lesan iku disebut napas. Gabungi petang perkara itu akhirnya disebut kalam.
Oh iya, kopine pahit. Sederhana. Sangat sederhana. Lah, sekarang tinggal pertanyaannya datang kita, bisakah lewat sifat kalam jenengan bertemu Allah sejatine? Bisa. Mulai dari angen-angen wau lho maras. Sopo urip sing ana kono? Mudhun ning ati duwe kekarepan macem-macem. Sopo sing berkuasa di situ? Sampai muncul kalimah kopine pahit. Cocok toh? Cocok ambek angen-angen mang. Sopo sing nguasai kalam itu? Akhirnya kalau boleh saya katakan ngeten Pak, yang berbicara kopine pahit ya urip iku dhewe. Hidup itu sendiri. Sebab jikalau tidak ada hidup dalam diri saya, nggak mungkin Pak, mulai proses awal anfus, tanafus, nufus, nafas itu akan muncul yang namanya kalam. Nggak mungkin, karena urip iku mau loh. Terus akhirnya belakrak Pak nang jobo. Gimana diri dalam diri sendiri. Sekarang keluar dari zona kita. Krungu suarane opo lah kono. Diesel ya iki, suarane diesel nggih. Dingen-ngen. Iku lah yo kalam sih. Di proses-proses akhirnya di dalam diesel sehingga menjadikan muncul suara. Di situ mesti ono urip. Dan inilah Pak, akhirnya kami sebut sebagai kalamullah. Kalami Gusti Allah. Itu kalau kita bisa memandang urip. Kalau kita tidak bisa memandang dan bersaksi terhadap illallah sejatine, Allah yaiku gesang, mesti ngomong suarane desel. Akhirnya napa? Bongoy desel kerap pakai wak. Muring-muring. Ini berarti kita berjalan di atas syahwat. Kalau yang di depan mau berjalan di atas jalan himmah. Ini tergantung kita ingin berjalan lewat jalan mana sak kersa jenengan. Tapi ingat, kita itu di dunia tidak selamanya. Pasti akan kita tinggalkan alam fana ini. Kita akan masuk di dalam alam alam kekekalan. Selamat dan tidaknya kita itu ukurannya ning donya. Kalau di dunia ini sebagai muqaddimah iku bener berjalan di atas himmah, mesti Pak alam akhirat mesti selamat. Sebaliknya juga begitu. Kalau di dunia kita berjalan di atas syahwat, maka pasti sampai kali kulo ning akhirat tidak selamat. Tolong iki dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Bagaimana kondisi orang-orang saat di dunia ini hatinya punya iman itu suara desel. Punya iman itu selain Allah. Dalam ayat itu disebut hati yang buta. Di dunia. Pasti di akhirat pun juga begitu. Sebaliknya ayat itu menyimpan mafhum mukhalafah, kebalikan maksud. Berarti kalau di dunia itu tidak buta terhadap Allah, orang ini pasti berjalan di atas himmah menuju Gusti Allah, otomatis di akhirat pun juga begitu. Inilah yang dimaksud ajaran sangkan paraning dumati. Ndadekake ati berbudi luhur, cara Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi
raji'un. Pekaten sekilas info. Ada lagi? Nun sewu kula Gus. Nun sewu ame sewu asma kula Muhammad Sahroni. Gus Muklason wau matur katanya apa kita harus melatih hati kita agar ingat Allah terus. Yang saya maksud ini yang bukan makom tajrid. Nah, kita kan bisanya hanya kadang bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bahkan kata Gus 1 tahun sekali. Yang saya pertanyakan, apa bisa kita melaksanakan dzikir siri dan sirul asror ini tapi belum dibaiat Gus? Ini nanti bisa dan apa enggak tersat? Niku mawon Gus, saing kula matur sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara tentang baiat terlepas dari aturan thariqah. Karena saya berbicara aturan di dalam hakikat. Mohon maaf, bukan berarti saya harus tinggalkan aturan thariqah. Enggak. Nanti jawabannya ada 2. Tentang baiat di dalam aturan thariqah wajib dan mempunyai arti talqin. Jenengan kali kula dijanji untuk tidak bla 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 bla. Wis. Ini baiat ing mungguh jalur thariqah pada umumnya. Saya tak mencoba jikalau ini diterima baiat miturut pandangan hakikat itu apa. Bapak Ibu, kalau boleh saya terjemahkan adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah lewat dzikir. Dzikir yang kumaksud di sini adalah wasilah khusus antara hati atau ruh terhadap wujud Allah yang kami sebut urip. Yang urip ini tidak kemana-mana dan di mana-mana. Tadi saya katakan, fi kulli mukawwanat minal kauni khafiyun ay hayyun. Kalau Allah dawuh ning Quran tentang kewujudannya berkata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini Allah luwih dekat, lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Man huwa? Yang mana? Ini nggak timbul pertanyaan toh? Kalau boleh saya kata, yuk urip. Dulu nggak berani Pak. Paling tidak golek ono gali kangkung. Mata. Sekarang dibuka lebar demi gampangnya memahami. Ini kudu disambung ke roh iki, taline roh iki datang Allah. Taline roh datang Allah ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Kalau nggak salah ayat 27. Kalau nggak salah ngeten unine. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Kalau tidak 27 atau 29 kalau supe. Raihlah tali itu dalam rangka ilaihi
mendekat dan bertemu Allah. Mana yang disebut tali iki, wasilah ini. Yang sementara kita tali ruh datang Allah itu putus. Tondo kalau putus, hati ini nggak bisa Pak merasakan kehadiran Allah. Urip iku sing agawe pada diri kita. Iki tanda kalau hati kita tali ini putus. Nah, beat itu miturut hakikat menyambungkan tali yang terputus pada Allah supaya sambung. Tondo kalau ini beat, jenengan sudah didunungno fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dikenahno duduk-duduke kalimat tauhid la ilaha yang disebut nafi, illallah isbat. Nafi adalah tazkiyatun nafsi. Kalau jenengan sudah paham, terus hati pingin laku, secara hakikat jenengan sudah di beat Allah. Kalau saya mengikuti aturan thariqah, jenengan tak beat. Supaya ketika ashadu iki boten mandek ati iki dila ilaha, ati iki ya apa sekirane sampai pada illallah urip iku. Ini cara umpama thariqah tak lakoni. Berarti sampai tak beat secara hakikat ngedepno ati atau roh datang ilallah urip ning awak sampean, urip ning awak kula. Berarti sing beat sinten? Allah ta? Klason iki sapa? Kalau nggak ada urip dalam diri klason menewis ya ora iso dunungno la ilaha illallah iki. Sami jenengan tadi secara simbolis aturan thariqah jenengan iki tak beat lewat syahadat hakikati iki ning ati sampean harus mandang urip. Supaya ashadu penghadapan persaksian ati sampai ini betul-betul tidak kepada la ilaha wujude klason, tapi illallah wujude urip. Ini secara simbolis thariqah boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau tidak, tanda-tanda jenengan sudah di beat, disambungkan Allah ketika tak terangke koyok ngeten iki, terus ati sampean ada keinginan dan paham untuk melakukan, berarti Anda panjenengan sudah secara langsung di beat dening Gusti. Tergantung jenengan pilih sing pundi. Kalau milih yang ke depan saya harus menghormati, melakukan aturan dalam thariqah, genyun sewu. Sejak 1 Rejab kemarin atau masuk 1 Januari 2025 saya sudah tutup. Karena alasan saya sibuk untuk menulis kitab. Nanti setelah itu boleh. Tapi karena apabila ini urgen, kepingin gampang. Saya kasih aja link beat, langsung sampai ikut beat di link ning kuno.
Swara iku sapa? Sami jenengan kali kula, sampean gak boleh jatuhi ati sampean iman sing beat saya, gak boleh. Lah gak cocok dengan la ilaha illallah. Kan di situ nafikanlah isinya la ilaha di dalam dada. Artinya la ilaha kan secara Indonesia kan tidak ada Tuhan. Sebetulnya Pak, di dalam hati kita itu tidak ada selain Allah. Iman selain Allah nggak ada asalnya. Garwa nggak ada, apapun nggak ada, yang ada cuman Allah. Berhubung ketika kita akil balik, sampai entah berapa umur tahun kita ini, lupa iman selain Allah. Makanya dikatakan nafi tazkiyatun nafsi, bersihkan. Artinya hati jenengan jangan menghadap dan jangan percaya yang beat jenengan makhluk. Jangan. Terus siapa? Ya hidup dalam diri makhluk. Sinten iku? Ya Allah itulah. Lah Allah itu gak nanggone makhluk klason tok. Ya ning HP jenengan muncul suara, kalau gak ada wujudnya Allah ya gak mungkin muncul suara. Ati sampean harus illallah. Itulah maksudnya. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke wajah Allah, illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah kecuali Allah. Ati sampean kudu klik nyambung kelawan rasa menyang urip ning gunung. Pun gini ki namanya beat miturut hakikate. Sampai buka ning Quran 30 juz Pak. Kalau ada ayat satu pun yang menjelaskan bahwasanya makhluk iku sifate isok nulung atau bisa mendatangkan mudarat atau mencegah mudarat, tak tukune. Sebab selama ini kulo padosi yang ada cuman malakum dzarraw wala naf'an. Sesungguhnya makhluk itu apapun sampai tingkat Rasulullah. Mohon maaf loh nggih. Kalau namanya makhluk nggak bisa mendatangkan mudarat, petunjuk hidayah, nggak bisa. Makhluk loh, tidak bisa mencegah mudarat atau mendatangkan manfaat, nggak ada. Ternyata yang hanya bisa mendatangkan manfaat, mencegah mudarat hanyalah Allah. Contoh Al-Qasas kalau nggak salah 44. Katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Ini terkait masalah syafaat loh nggih. Kalau nggak salah Al-Qasas 44, kalau nggak Al-Qasas Az-Zumar. Iku Allah dawuh ngeten. Coba dibuka Al-Qasas dulu. Kalau Al-Qasas bukan berarti Az-Zumar. Iku dawuh ngeten. Kul, berkatalah Muhammad kau terhadap umat. Pundi Gusti ingkang kula katakan. Lillahi syafa'atu jami'an. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafa'atu utawi pertolongan. Jami'an kelawan semuanya. Semua pertolongan itu datangnya dari Allah. Lah, ketika kita belajar di syariat, kita dikenalkan Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Nggih mboten? Akhirnya jatuh iman sampean iku makhluk Rasulullah Muhammad itu yang bisa memberikan syafaat, dan syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Nyun sewu, gak tabrakan sampai ayat ini tak. Semestinya begini Pak, Allah mengizinkan terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah untuk memberikan syafaat terhadap umat.
Lah, ketika Rasulullah memberikan syafaat terhadap umat, bukan berarti syafaat itu hak mutlak milik Rasul. Contoh air ini, Pak. Air ini. Kita ngelak, kita dahaga. Kemudian kita minum. Berhubung pelajaran saya itu tidak mengenal tauhid, hanya ilmu syariah, mesti aku yakin hilangnya dahaga ini sebab dari berarti air ini yang bisa memberi syafaat. Dengan logika berkata, kalau saya tidak minum air, nggak mungkin dahaga akan hilang. Tapi tidak kita sadari, fi kulli mukawwanat, di dalam setiap makhluk itu ada Allah. Allah memberikan syafaat, meletakkan syafaatnya terhadap air, sehingga air seakan-akan bisa memberikan manfaat. Padahal asli ini songko Gusti, itu yang gak kita sadari. Akhirnya iman kita, makhluk itu bisa aweh manfaat. Oke lah, nek miturut syariat rapopo, karena memang kelas nggih ngoten kuwi. Tapi coba nanti kalau kita pindah alam dari alam fana ke alam kekal, baru dituduh Gusti Allah kalau kita itu selama ini salah imannya. Kembali kepada pertanyaan, apa kita boleh alias tidak sesatkah kalau kita tidak dibeat terlebih dulu untuk melakukan kholwat? Lah ngeten nggih. Sampai terasa atau tidak terasa. Kefahaman sampai datang maksud la ilaha illallah itu secara gak langsung sudah dibeat oleh Allah. Makanya fa'lam ngertenono sira, pahamilah, hayatilah annahu ing sak temene kalimat tauhid rupane la ilaha illallah sebelum kau mengucap pahamono sih maksudnya. Kebanyakan enggak ngono. Kebanyakan kita moco tapi orang ngerti karep. Padha karo waktu kita sholat doa iftitah itu, Pak. Kan di situ dikatakan ini wajah wajhiya, kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Ya cukup kita baca saja. Tapi ngertine pengertiane iku tidak pernah kita lakukan. Padahal kalau boleh saya katakan, sebelum kita takbiratul ihram pun sampai kudu wukuf qalbi dulu. Artinya menengosi hati, rasanya kehadiran Allah dalam diri kita yang disebut hidup tadi. Noning kuno, rasane melampah, akhirnya memberikan kesimpulan ngadeg sampai krono didekno urip, rukuk sampai krono dirukuk ni urip, moco rukune sholat karena diwacakno urip. Akhiri inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Pun bener ya niki salat sing mestine kedah mekaten harus begini, sehingga cocok ambek dawuh Kanjeng Nabi, shollu kama raaitumuni usolli, salat sira kaya dene bagaimana kau melihat aku salat. Itu tadi gak mung jasate tok tapi sak rohaniyai. Jadi Pak, kalau jenengan sudah paham, boten nopo. Nek jenengan dereng paham, niki yang bermasalah. Akhirnya jenengan kok ketika kholwat ketemu opo kebingungan, terpengaruh lah di dalam dunia kasaf. Ya Allah Pak, nyuwun sewu. Wong Solo niku nggih khususnya secara khusus ikut dihadapkan Allah berbagai macam kejadian. Intine Allah pertemukan terhadap ruhaniyah sampean ainul basirah itu dengan goibe makhluk. Apakah di alam malakut ketemu para malaikat? Apakah di alam jabarut atau alam lahut? Sampean kok bingung? Oleh karena nggak ngerti
Intine la ilaha illallah, terus di situ ada tali yang namanya dzikir sirul asr, mesti sampai kebingungan. Lah inilah nanti akan menjadikan hati ini tersesat. Kalau jenengan sudah paham, apalagi sudah membawa dzikir sirul asrar, boleh, nggak usah beat secara nyun sewu lho nggih, sing kula omongaken tadi. Tak bimbing sahadate la ilaha illallah langsung dipraktek ngeten, mboten sampean pun paham deh, mboten napa-napa. Tapi luwih utamane wong sing utama ya cara thariqah ya tak lakoni. Jenengan ya tak beat. Secara teori thariqah nundung ati iki ketika bersahadat ashadu kudu sambung menyang urip rupane illallah. Nggih. Tasik wonten monggo. Nggih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan itu, Gus, suluk. Dulu di saat kita masih di Torekoh, di saat suluk itu saya ada dulu diajarkan sama Yai dari Jombang juga, mau dikir siri itu harus baca ketek, krentek, musik, pikir, angen-angen, eling sir ingsun. Lah niku setelah beberapa tahun, bahkan sampai 25 tahun, mungkin 30 tahun menemukan ini, itu apakah bisa, Gus, mau solo itu diucapkan, tapi yang saya ucapkan antara ketek, rentek, musik sama ketek itu yang belum paham, Gus. Tolong minta penjelasan Ibu. Akhirul halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kerentek ini? Kalau di dalam sifat maknawi niki disebut irodah, rohbah, apa? Kehendak. Jenengan dikongkon ngening noi karpe ojo diakoni iku musik sampean. Kerentek loh, kerentek sampean jangan diakoni kerentek keingsunan hamba. Sampean harus tetapkan kerentek itu kerentek urip. Setelah kerentek iku melampah, musik iku menjalankan. Gini ki yang kumaksud fal ya'mal amalan sholihan. Jadikan satu carane biar cepat mandengo netepno yen sejatine apa di dalam kerentek atau musik itu adalah urip. Sebetulnya ini Pak, tidak terasa inilah prosesnya dzikir sirul asra. Cuman dulu tidak disebutkan iki dzikir sirul, sebetulnya sudah masuk. Karena apa? Biwahdaniyah. Karena sampai digiring lewat suluk si salik itu untuk meniadakan selain Allah dalam rangka liqaillah, ketemu Allah. Tujuannya wong suluk iku Pak adalah bertemu Allah, bukan bertemu selain Allah. Berhubung jenengan kali kula niki berpuluh-puluh tahun ora digenahno carane ngempakno yang namanya dzikir rasa sak temene iku menyang urip, sondok kebingungan. Cara wong berjalan itu lari di tempat. Saya sering mengatakan terhadap dulur-dulur sing wonten thariqah Mu'tabarah, tolong dzikir sir iku jenengan gandeng ambek sirul asrar. Supaya suluk sampean iku ben gak tahun-tahunan. Mohon maaf, Rasulullah ketika Mi'raj itu hanya ditempuh 1 malam.
Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jenengan jangan memandang secara akal. Kalau jenengan memandang secara akal, yo nek nabi, yo nek rasul. Lah ngoten ta? Ojo mandang iku. Pandanglah dugi sistem di dalam hati. Kalau memandang dari sistem hati, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Allah. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan berkecil hati. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sesungguhnya bukan kau yang bisa memberikan hidayah terhadap orang dekatmu, apalagi orang jauh. Seperti kita kan orang jauh, Pak. Dikatakan orang jauh bukan ahli bait, bukan sahabat, karena kita masanya tidak masa zaman kenabian. Saya katakan jauh. Orang dekat aja nggak bisa, apalagi orang jauh. Nah terus sinten Gusti yang bisa memberikan hidayah itu? Ayatnya mengatakan, walakinnallaha yahdi mayyasha, akan tetapi sing isok memberikan petunjuk, yang bisa memberikan membimbing jenengan iki dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, dari jenengan ning alam kefanaan ini menuju alam bakok, ora ono maneh kejaba Gusti Allah. Makanya di situ bahasa Quran lah man mayyasa. Man iki nakiroh, artinya umum, siapapun Anda. Yang jelas itulah golongan yang Allah kehendaki. Walaupun jenengan kali kula bukan nabi, bukan rasul, Pak. Jenengan kali kula tidak ada nasab keturunan wali, Pak. Berhubung ayatnya mengatakan walakinnallaha yahdi mayyasha man, maka nominasi kita ada harapan, Pak. Artinya jangan berkecil hati. Jun sewu, siapa orang yang dipilih oleh Allah yang dikehendaki tandanya? Pun niki nek kula wantun buka surat Az-Zumar ayat 18 niki ngeten. Yas'alladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Itulah orang-orang saat ketika tentang ajaran dinut tauhid, tentang ajaran ilmu kaweruh, ilmu sejati, ilmu untuk mengesahkan Allah, kita bisa nerima. Terus ngangen-ngangen, terus dikasih paham, terus dilakoni. Inilah tanda-tanda orang yang hatinya dipilih oleh Allah. Sebab mohon maaf, Pak, saya sendiri selama 25 tahun niki nyampe ake perkara ilmu kaweruh niki. Nek tak total, mek tauhid menungso iki sing percaya. Estu. Kalau dibanding yang tidak percaya. Dan itu bukan tujuan maksud saya. Itu bukan urusan saya. Percaya dan tidak percaya bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah menyampaikan perkara ini, risalah ini, yang risalah ini jelas Rasulullah sampaikan dan tabi'ina sholihin sampaikan. Walaupun resikonya itu banyak yang membenci. Kula mboten melihat itunya. Melihat jatuhnya perintah untuk menyampaikan walau karihal musyrikun, walaupun saya banyak yang membenci, tetap kami sampaikan karena tujuan saya bukan untuk orang itu percaya, enggak.
Wa ma arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhiron. Sesungguhnya Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Tidak boleh memaksa untuk percaya. Basyiron di sini adalah mempunyai arti kabar baik bagi yang percaya. Wa nadhiron niki adalah peringatan bagi sinten, bagi mereka yang tidak percaya. Makanya jenengan yang sebelumnya itu hati sudah ada pondasi, mesti ngomongnya, ya iki sing tak goleki wis pirang-pirang tahun. Akhirnya sampai niki ditarik Allah, baik hati maupun akal ditarik Allah untuk tenggelam di dalamnya. Itu otomatis. Jadi mohon maaf, perkara-perkara yang ada di tengah masyarakat ini itu bukan maksud dan tujuan saya untuk jenengan percaya, enggak. Saya tidak menggoreng yang namanya ajaran ini supaya jenengan percaya, enggak. Saya sampaikan apa adanya. Bagi abang, ijo ya ijo, walaupun resiko nih kami itu menghadapi dicaci dan dimaki, ya orang popo. Kula niki lho Pak, pada akhirnya bongko. Wong melarat akhirnya bongko, wong sugih ya bongko. Mati bongko niku. Maut ya dah. Terus apa sing kita unggul-unggulno? Toh pada akhirnya kita semua akan meninggal. Apa untungnya? Gimpun. Dengan dasar itulah maka seberat apapun kami menghadapi gunjingan, tetap kami anggap enteng. Saya maklumi karena beliau belum paham betul. Kalau sudah paham, mesti bahasanya yo iki sing tak goleki. Jadi Pak, kalau jenengan Solo sebetulnya sudah diserempetkan tentang dzikir sirul asr. Tapi zaman semono ora wani, takut fitnah, akhirnya diserempetno, termasuk muncul kalimat-kalimat musik, kalimat-kalimat irodah. Sebetulnya itu arahnya sudah benar. Mungkin dalam thariqah kan ada istilah wukuf kolbi, lah ngeten nggih. Wukuf itu mandek. Kolbiku ati, artine mandeke ati ojo bahas sak liyane Gusti. Tapi ora dijelasno. Kanthi gamblang ora. Mboten dijelasno waktu awakmu suluk sudah kamu harus hatimu diem, urip iku kang sejati sing kok dep, ya iku wujude Allah. Mboten mungkin. Karena beliau-beliau pada saat itu masih kuat Pak. Kaum Khawarij itu yang memusuhi kuat. Jadi ya napa? Beliau lebih berhati-hati. Kula husnudon mawon. Lah, berhubung tahun wis cocok muncul 2014, cocok ambek Quran surat ke-20 ayat 14 mengatakan innani anallah la ilaha illa ana, maka gebiar Pak Mun. Oh, dibuka Mun. Akhirnya napa? Akhirnya jenengan ya iki sing tak goleki. Umpama diketno ngomongi lho ya. Bagi jenengan yang satu frekuensi hatinya terhadap saya. Tapi bagi orang-orang yang tidak satu frekuensi bilang apa? Dzalika dzalalatun, apa sing diajarno klason iku sesat. Mosok ingsun iku Allah. Waduh, wis maklum dereng Pak.
Makanya tolong fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, angen-ngenen fahamono dulu, ngertenono sira tentang isine la ilaha illallah iku kados pundi, yang bagaimana. Baru kalau sudah paham, praktekno di dalam lesan, lebih-lebih dalam hati. Inilah sebetulnya ilmu sangkan paraning sebetulnya itu. Oke? Kasih wonten Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi jawaban saking pertanyaan derek kawula wonten turen, jikalau sirul asr itu sama dengan sholat daim, lalu berapa tahapan lagikah untuk sampai ke musyahadah? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artinya sirul asrar itu? Dzikir iku eling sadar. Sirul asrar itu jerone ati ono ati maneh disebut al-fuad. Wong Jawa telenge ati. Bahasa sederhana saya katakan rasa. Karena apa? Rasa itu enggak pernah bohong. Nek kopi pahit ya pahit. Nek gula manis ya enggak bisa ditukar. Kalau bahasa Kanjeng Nabi, itulah ihsan. Islam, iman, ihsan. Kalau di dalam kitab hikam ini, ihsan itu adalah predikat makom makrifat pada Allah. Berapa tahapankah kalau kita itu sudah berzikir sirul asrar yang dikatakan sama dengan sholat daim itu? Pun nanti kita akan masuk di dalam kitab ini tentang bab dzikir sirul asrar. Di dalam kitab ini tidak disebut sirul asrar, disebut basiroh. Nanti basiroh itu apa? Pelenge hati. Disebut meripate hati. Nanti kalau kita sudah ke bab itu lebih paham lagi. Sekarang saya jelaskan sirul asrar di situ dzikir sing tanpa ngucap, bila suwarin suwara, bila ismin tanpa nama, bila kalamin ucapan. Ya iki sing kula sebut sak jerone sir iku ada sir maneh. Lah di dalam sirul asrar itu ada 3 tahapan. Pertama, miturut kitab ini nanti disebut su'aul basirah. Kedua, ainul basirah. Ketiga, hakul basirah. Basa Jawane rasa ketemu nyatakno. Merasakan dulu bangunan iman sing bener rasa iku. Artinya apa? Cara prakteknya. Segala keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita pun hati sampean harus meneng dhisik. Harus merasakan kehadiran wujudnya Allah yang disebut urip dengan teori jikalau tidak ada urip nggak mungkin keadaan itu bisa datang. Saya mau kerja, kalau tidak ada urip nggak mungkin aku bisa kerja. Jadi hati sampean harus merasakan kehadiran Allah dulu. Hanya satu-satunya beliaulah sang penggerak. Mengapa demikian? Supaya kita tidak ngaku-ngaku isok gerak dewi. Supaya kita tidak mudah ngaku-ngaku gerak sendiri.
supaya kita kembalikan sumber kabeh perkara sangka gesang sangka Allah. Loh, kalau ini sudah sampai asah terus menerus, baik di dalam aktivitas sholat maupun di luar aktivitas sholat, Allah ngitung dewi, Pak. Kapan sampai dipindah ke tahapan kedua? Tahapan kedua dikatakan sebagai ainul basirah, bertemu, melihat, bertemu. Lah, syarat yang tidak bisa dibantah, bisanya di tahapan kedua disebut bertemu di maqam musyahadah, segala perkara selain Allah sudah hilang di dalam diri Anda, termasuk pengakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu. Hilang, Pak, ini. Ketika hilangnya hal seperti ini, sama halnya maksudnya nafikanlah la ilaha itu. Sebetulnya di situ. Sebetulnya maksudnya ada di situ. Tanda-tanda jenengan dihilangkan dalam hati perkara sakliyane Allah mesti jadab saja. Hati lho, Pak ya. Apa sih jadab itu? Jenengan iki dilalaikan terhadap wujud garwa anak donya brono kabeh ora enek. Termasuk diri kita. Niki tondo-tondo kalau jenengan jadab. Jadab iku kelakuane, majedub itu orangnya. Ini hati loh, Pak ya, bukan jasmani. Hati. Hati sampai ini dilalaikan Allah terkait masalah apapun selain Allah, termasuk dirinya. Akhirnya itulah, Pak, disebut ainul basirah. Melihat dan bertemu Allah di dalam alam musyahadah. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Dalam hikam niki mengke disebutkan yang melihat, nama yang melihat disebut salik, roh tadi nggih. Yang dilihat kholik, sebutannya namanya Allah. Mata untuk melihat disebut basiroh, itu fana, enggak ada. Akhirnya disebut apa? Ingsun. Dan basa njabane urip. Tentang bab masalah ingsun, apakah Rasulullah sampaikan? Ingsunnya Allah. Jelas tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini sebagai jawaban orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah menyampaikan hakikat ma'rifat terhadap sinten. Iki bukti. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mengapa demikian? Adanya ayat yang tersirat yang muncul di tersurat Quranul Karim berarti ya. Iki sebagai bukti bahwasanya beliau Rasulullah tidak mengkorupsi wahyu. Satu. Nomor dua, membuktikan bahwasanya Rasulullah juga menyampaikan maksud tauhid la ilaha illallah. Inilah Pak makom makrifat itu di situ. Setelah itu tahapan yang terakhir hakul basirah, menyatakan yaitu tadi ingsun. Anak, bukan anak makhluk loh nggih. Makhluk kan pun selesai tadi, sudah tiada, tinggal hanyalah Allah. Makanya ingsun kembali kepada Allah. Hakul basirah, inilah Pak. Itulah tahapan. Tahapan ketika saat kita mengenal pengertian dzikir sirul asrar. Wis ganti ibu sakake. Nek ibu wonten monggo. Oh, monggo ibu ngajeng nika.
Dikasih mic-nya, tolong. Tiada lagi duka di hatiku sejak. Amin terus no dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula badhe tanglet lampahi maos kitab niku dipun angen-angen utawi dipun renungi niku napa termasuk kholwat napa dereng. Nomor kalih keteranganipun tiang syariat niku terose lek mboten purun berdoa niku diwastani tiang sombong niku makrifate dos pundi cekat semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kholwat, apa sih artinya kholwat? Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Niku ta'rifi kholwat. Hati meninggalkan perkara selain Allah. Lalu hati mendekat dan bertemu Allah. Itu kholwat. Maksud takrif definisinya ada di situ. Sekarang yang ditanyakan ketika saya bertaklim, angen-angen isine kitab, paham maksudnya, apakah itu sudah dikatakan kholwat? Jawabannya adalah jikalau pada saat itu hati jenengan walaupun berangkatnya dari satu kefahaman ilmu, akhirnya Gusti Allah menyalakan nurnya ilmu, wujud nurnya ilmu faham. Terus jenengan dalam hati ada satu keyakinan bahwasanya selain Allah itu malakum dzarraw wala naf'an, tidak punya daya upaya untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, maka jawab saya iya. Sebab kefahaman sampean tidak berhenti yang disebut sebagai ilmu, enggak, tapi sampean rasa ning jero dodo, itu sudah dikatakan kholwat. Terus apakah kholwat ini hanya bisa dilakukan saat jenengan iki memahami menghayati satu ilmu tauhid itu? Enggak. Yun sewu, jenengan keadaan masak loh, terus ati sampean iku muncul rasa yen sak temene perkara agawe masak iku sangka urip, itu pun kholwat. Bukan yang dimaksud kholwat takrifnya secara umum itu harus secara fisik ninggalno anak, istri, suami, pekerja, ndak, boten. Miturut kula kholwat itu artinya adalah mujmal, mutlak, bisa berlaku dalam keadaan saat jenengan jasad repot gembul dengan urusan dunia, bisa jadi itu kholwat itu jasad tinggalkan urusan dunia. Kita kembali kepada takrif maknanya bagaimana? Hati meninggalkan perkara selain Allah disebut taghut, lalu hati mendekat untuk bertemu Allah. Niki makna yang baku di situ, sehingga wong Jawa biyen dawuh ngeten, Pak, nek kula mboten lali. Ngger, kuwi kudu sok tapa ning nggon papan sepi, ya uga papan rame.
Kula ngen-ngene. Tapi gak dijelasno papan sepi ku ya apa, papan rame ku ya apa. Lah ngene ku nek ditakoki dikampleng. Ya ngen-ngenen dhewe, engko lak kuwi paham dhewe. Masya Allah Pak. Ternyata papan sepi ku dohir batin iki kita tinggalkan pergaulan terhadap manusia. Biasanya elok kumpulan yasinan ndak. Biasanya elok kumpulan tahlilan ndak. Akhirnya anggota ngomong, kelason iki melok ajaran sopo yo. Wes opini yang berkembang akhirnya fitnah yang terjadi. Padahal saya tinggalkan pergaulan terhadap sesama manusia atau makhluk semata-mata biar hatiku cegak mudah terpengaruh. Dan iki ada yang tidak seperti itu. Papan gon rame adalah ternyata maksudnya jasad ini si gelut bersinggungan dengan urusan masyarakat sosial. Tapi hati oleh karena gecokan dikir sirul asor mongko ninggunu mudah hatinya bertemu Allah. Ngoten. Tapi luwih abot niki Pak. Luwih abot niki. Sebab secara umum perkara selain Allah itu bisa dijadikan sebagai pengaruh. Tapi tidak, sebetulnya Allah menghadapkan kondisi apapun itu maksud Allah tidak untuk mempengaruhi jenengan, untuk menguji. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda akan bisa sambung menyang Allah, bali'o nang Allah. Walaupun itu perkara yang dihadapkan Allah. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah bahwasanya apa yang kuhadapkan lewat anak, lewat istri, lewat kondisi apapun semata-mata itu hanya untuk ujian. Artinya ujian kira-kira hati ini bersaksi kemana? Ke makhluknya kah? Atau bersaksi pada Allahnya kah? Yang sebagai sumber yang berperan. Hanya itu jawabannya. Ibu tasik wonten lagi? Cukup Ibu? Mungkin Bapak kembali barangkali Bapak tasik wonten. Monggo Pak, Mbah, monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tendi tanah Jawi, wong Jawa niku nggak ada hitungan, Gus. Ya napa ya napa? Tendi tanah Jawa niki wong Jawa nggak ada hitungan. Wong Jawa di tanah Jawa nggak ada hitungan. nggak ada Hitungan. Oh nggih. Bu paing pon niku. Nggih. Lah rata-rata tiyang Jawa niku yakin. Contohnya kados bebejuan. Wonten geyeng gotong utawa apa niku tunggale niku temu selawe lah apa nih geyeng ayo. Lah niku rata-rata diyakini. Lah kali hubungane kalih tajrid wau. Ya napa supadose cek mboten ngehaki gadane Allah. Niku terus pundi? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rama, para masayeh. Dulu nggawe hitung-hitungan nggih mboten ngawur. Rujukane teng pundi? Keton. Gusti Allah ngelahirno si jabang bayi si A. Iku nggih mboten ngawur.
Nggih mboten ngawur. Diletakkan di rebub pon, iku Gusti Allah mboten ngawur. Nanti ada pembahasan, Pak. Di dalam hikam ini pasal 100 berapa itu? 106 punjul. Itu ngebabno masalah nafas. Ada 2. Nafas setiap masuk keluar itu membawa takdir. Isaroi tenggene kitab niki tentang nafas. Membawa takdir. Sama dengan apa para sesepuh dulu menulis ketemu selawe gak enak. Lah ngoten nggih. Hitung-hitung. Terus jadi pertanyaan, bagaimana caranya walaupun ada hitung-hitungannya dan di situ banyak yang meyakini nek bejo ketemu bejo, nek Allah ketemu Allah. Bagaimana caranya gak menghai bajunya Allah? Ngeten. Oke lah Pak, ilmu itu berangkatnya dari sesuatu ayat baik yang tertulis maupun tercipta. Tertulis disebut Qur'aniyah, tercipta namanya kauniyah. Di dalam 2 ayat ini ada ayat yang namanya tersirat, dan ini tanpa dinulis tapi isok diwoco. Mana takdir iku dadine? Nah terus bagaimana caranya walaupun itu di tengah masyarakat sudah apa ya, mendarah mendaging supaya tidak ngekai bajune Allah? Gampang. Jenengan harus memegang dzikir sirul asrar. Dalil niki wonten surat Al-Ahzab ayat 41 niki. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ada kalimat dzikron. Uzkuru, wahai orang yang beriman, ingatlah kamu sekalian Allah terhadap Tuhan Allah. Terhadap Allah. Ingat yang bagaimana? Dijelaskan dzikron katsiron kelawan sejatine eling. Di sini kita tidak akan pernah tahu ayat yang tersirat. Di situ ada ayat yang tersirat yang tidak ditulis. Mana sejatine dzikir? Oke Bapak Ibu. Dzikir lah bahasa Arab, gitu. Bahasa Indonesianya ingat. Basa Jawane eling. Mana yang tersirat? Yang tidak tertulis, sadare ati yen sak temeni bahwasanya kita makhluk tidak ada. Kembali kepada sifat wajib Allah. Yang pertama sifat nafsiyah yang hanya dimiliki Allah, wujud. Wujud itu kan ada, lawan katane ada, tidak ada disebut adam. Adam menggungain, nek nganggo hamzah berarti Nabi Adam. Lawan di wujud niki adalah ngadam, tidak ada. Loh, itulah menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Terus lantas mengapa hati kita menghai sifat Allah? Itu semuanya kalau boleh saya katakan karena dorongan nafsu itu, bagaimana hati ini supaya ngaku-ngaku kita wujud dengan dasar asal walaupun tidak wujud, wujudnya kita sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita ngaku-ngaku wujud. Piye amri enggak menghai bajunya Allah? Kembalilah kepada asal kita. Asal kita tidak wujud, kembalilah ke zona itu. Caranya apa?
bungsekno kalimat tauhid la ilaha illallah nafi isbat supaya bisa sampai pada la ilaha illa ana. Ya dzikir khalwat lewat dzikir sirul asal tadi. Kalau sudah betul-betul dikatakan kembali ke asal, justru itulah nanti jenengan akan ngerti bahwasanya nyatane wujud sejati kuning di. Ternyata kalau jenengan sudah kembali kepada Adam, disitulah nyata wujudnya yang wujud. Sehingga bisa kutarik satu kesimpulan. Wujudnya Allah itu di dalam ketiadaan kita. Nyatane wujudnya Allah itu di dalam ketiadaan wujud kita. Atau dalam arti wujud kita itu sebagai makhluk itu abal-abal. Omon, koyok. Wah, ini tenggelam di situ wujud dohiri Allah mungkin. Ya, memang harus seperti itu. Mutlak supaya wujud itu hak milik Gusti. Kalau jenengan sudah kembali ke asal kita, ngapunten Kang Kathah. Disitulah nanti tandanya jenengan tidak merampas baju Allah. Ketika hitung-hitungan itu bukan kita yang ngitung. Yang ngitung iku ya Gusti. Di situ nanti akhirnya. Loh, para mas saya dulu mboten ngawur. Semua itu atas dasar antara nafas keluar dan masuk itu ada dua. Kau gunakan taat atau maksiat pada Allah. Dan ini menjadikan bentuk takdir itu. Bapak Ibu, sehingga kalau bisa kami ambil kesimpulan antara nafas keluar dan masuk itu tidak lepas dari bentuk wujud takdir. Ini kalau sudah kembali. Kalau belum kembali, ya saenak-enaknya awak dhewe pokoke nafas. Tapi kalau sudah kembali, Pak, ati iki Masya Allah, Pak. Ninggalno Allah ketika nafas iku. Cara wong Mojokerto eman banget. Walaupun hanya satu nafas. Eman banget. Tapi berhubung kita itu belum ada di situ, nggak ada Pak kata getun, apalagi eman. Wis pokoknya napas, sehingga napas kita selalu maksiat pada Allah, bentuk lalai datang Gusti Allah. Nah, cara untuk tidak menghai baju Allah, mohon maaf, di dalam hitungannya wong Jawa. Ketika ngitung ati sampean iki kedah menafikan diri jenengan. Berarti sing ngitung siapa, Pak? Allah. Udah cukup di situ. Mboten napa-napa nek ngoten. Nggih. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus. Bahwasanya napa? Sabda Kanjeng Nabi dan babagan syariat ad-du'a'u mukhul ibadah. Niki pandangan hakikat niku yo napa? Sik mboten pireng kula, mboten pireng. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Tuhulul Ad-du'a'u mukhul ibadah. nggih. Pandangan hakikat yo napa? Is basa Jawane napa? Wong-wong gak ngerti engko. Nuhukul ibadah iku ya apa? Karepe. Donga niku saripatine ibadah. Nggih lah, nek ngeten kan jelas. Sampun.
Ngoten mawon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pertanyaan ibu yang tadinya belum saya jawab tentang donga juga, nggih. Satu paket. Ibu itakok secara syariat wong gak gelem donga iku dikatakan sombong. Bener. Karena masih melekatnya wujud makhluk. Sebab makhluk itu selalu butuh. Dan nek gak njauh nang Gusti Allah, duduhno gak butuh. Iku berarti wong miturut syariat. Bener. Tapi kalau kita ambil tarik ke hakikat, berhubung tahu tarkib takrif doa itu apa, maka dia takut untuk minta. Takut. Bukane dilarang, mboten, takut. Kok iso takut ya apa dari nalari dari apa? Gini, kita selalu dilayani Allah tanpa jeda sedetik pun. Nafas kita dilayani gratis. Mata memandang, awak niki saged berjalan, telinga bisa mendengar, lesan bisa berkata. Itu semuanya atas dasar Allah layani. Dan itu tidak bisa diukur dengan nilai rupiah. Estu Pak Bu. Beliau-beliau sudah sampai di zona ini Pak. Mohon maaf, mau minta hal yang lain, yang urusannya dengan rezeki kah? Urusan dengan kesuksesan duniawiyah kah? Mohon maaf, bahasanya gak pantas, ngoten lho. Syukurku kurang. Lawang nafas mawon, andai kata Allah mencegah, gak usah 1 hari 1 jam aja gak dilayani bernafas, bagaimana? Nggak bisa ngukur Pak dengan rupiah. Sehingga beliau itu selalu mengedepankan rasa syukur selalu datang Allah. Akhirnya nggak sempat dia itu minta hal yang lain. Dasar itulah sehingga beliau-beliau itu nggak berani meminta bagi beliau minta, jangankan minta, tomak pada Allah nggak berani. Tomak niku kan arep-arep to Pak ya. Arep-arep gak wani, apa maneh minta. Dalam bahasa syariat kita tomak nggak boleh. Nggak boleh. Bahasa syariat kan kita tomak pada orang lain kan nggak boleh. Apalagi minta. Status tomak dengan minta lebih berat minta. Kalau dikembalikan pada golongan yang sudah di zona mengenal Tuhannya, gak pantas, ngoten loh. Sehingga ketidakpantasan itu ada kaitannya dengan akhlak ilahiyah hati kepada Allah, akhirnya gak wani. Tapi ini jangan dikatakan sombong. Hakikat justru ikilah berakhlak ilahiyah. Nek cara Jawa, inilah hati yang berbudi luhur. Ini Pak. Sehingga tiap saat dan waktu dia itu hanya ngetut ke amrullah, ketetapan Allah. Oleh karena beliau itu hatinya hanya memandang hidup itu, akhirnya nggak protes Pak manakala Allah menghadapkan kondisi yang kurang baik. Bahasane, aku wis diambekno ae, wis matur suwun. Walaupun kondisi aku nggak ada yang kumakan. Itu beliau-beliau itu. Ngintir mawon. Bon. Jadi Bu, benar kaidah miturut syariat dikatakan sombong karena memandang makhluknya.
Hakikat juga begitu. Sudah benar kalau sebab sudah tidak memandang makhluknya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan tanpa jeda, dia selalu akhirnya bersyukur dan bersyukur. Yes. Terus dari bapak tadi, doa nahul ibadah, sebagai saripati ning ibadah iku ya apa pun. Doa ini Pak harus sampai artikan menghadap, jangan jenengan artikan meminta. As-salatu ay ad-du'a. Ad-du'a maksudnya jenengan ini menghadap kepada Allah biliqaillah. Di sini kalau ad-du'a sampean artikan meminta, boten saged menjadi saripati. Mungkin nanti ada makalah yang mengatakan tentang ibadah amaliyah itu satu laksana seperti patung, satu laksana tidak seperti patung. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Doa iki sampean artikan menghadap. Kalau doa sampean artikan menghadap kepada Allah, maka di situ nanti akan diartikan ad-du'a'u ai ikhlas, wujudu siril ikhlas. Artinya gini, segala ibadah amaliyah apapun iku laksana seperti patung, tidak ada manfaatnya jikalau tidak ada ruhnya patung itu. Cara manusia gak ada ruhnya, jasad tok. Terus pundi Pak? Namanya mayit gitu. Ya ora iso apa-apa. Terus Dawid di situ kasih roh. Ibadah itu kasih roh. Tadi dikatakan saripati nukulul ibadah. Kasih roh. Apa roh ibadah, roh amal? Wa arwahuha utawi piro-piro roh arwah. Roh amal iku wujudu siril ikhlas, yaiku wujud rahasiane piro-piro ikhlas. Lah yang dimaksud ikhlas iku yang bagaimana? Tarkul ikhlas bil ikhlas. Ati sampean los, bukan aku sing agawe, bukan aku makhluk yang bisa agawe, tapi urip iku sing agawe. Plong Pak, gak ono pamrih. Gini ki saripati. Doa dikatakan saripati manakala doa itu sampean artikan menghadap. Ud'uni astajib lakum. Kita nggak sadar di situ ada ya mutakallim yang menunjukkan keingsunan Allah. Ud'uni, ngeten cara ayatnya. Kalau gosok Pak nggih. Wah, keliru sepidol iki. Wis. Ngeten to. Ud'uni. Lah niki lho Pak. Kebanyakan itu artinya ki njalu osiro ni ing sun. Di situ ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau betul-betul kau mintanya padaku, dikatakan mintanya betul antara yang minta, mohon maaf, harus ketemu yang diminta. Siapa yang memiliki? Ingsun, Allah. Ini nggak sadar kita. Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, kata Allah, astajib. Bahasanya fi'il madhi. Mesti tak sembadani. Fi'il mudhari. Mesti tak sembadani. Gak ada kata ragu. Ini janji Allah.
kalau betul-betul mintanya padaku. Artinya apa? Jenengan menghadap terlebih dahulu. Ojo njaluk sik. Pedu ono sing duwe dulu. Temuilah yang memiliki. Siapa? Ingsun. Artinya ingsun makhluk dalam diri lepas. Baru akan muncul ingsun urip Allah. Baru ketemu. Inilah yang dikatakan saripati. Jenengan sholat. Kalau sepanjang jenengan masih ngaku-ngaku sholat iki sholatku, mohon maaf Pak, kuni makhluk lu ya. Jangan harap itu akan bermanfaat. Jangan harap itu akan diterima oleh Allah sebagai ibadatun makbulah. Bagaimana Allah katakan dalam surat Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah apapun, cuman yang diterima adalah ibadah yang didasari hati bertakwa. Takwa dari 3, ilmu, amal, istiqomah, untuk menafikan diri terus menemui diri sejati, yaitu Allah. Inilah maksudnya ud'uni madepo sira kabeh ni ing ingsun Allah. Nek wis ana kuno ya astajib, mesti tak sembadan. Kebanyakan Pak nek wis menghadap gak wani ngomong, jaluk gak wani. Karena Allah sifatnya innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sudah ngerti isi hati sampean mang. Jari Gusti Allah, son ojo kaken cocot. Aku wis ngerti, blok goblok. Aku dilokno ngoten, Pak. Nggih pun Gusti menengahi, sing penting aku ngadep. Contone kuwi mancing son, ojo kaken cocot tak gemai. Digemai Pak, tadi 3 enggak salah. Lah ya toh. Jarine Pak Arif umpan pelet kula tok sing oleh, jarine ngoten. Senengane Wak Jair kan lumut to Pak. Wow, kula pelet. Karep kula piye? Cek mendelep ngoten lho. Kan ono abot-abote lah ngoten. Adik ya, cek mboten gampang ilang. Nek sampean kan mboten lumut, cek cepet lalu jenengan dilu-dilu niseni dina. Kula mboten tak kepel-kepel ngene sampak suwe gak narik-narik, tak tarik nek mendelep kambangane. Mendelepe kambang iku tondo digawa iwak. Lha ngoten tak unggahno kenging, ana sing tak unggahno telat 3 wulan. Dilokno kali Pak, telat. Iya telat 3 wulan. Nggih, jadi disitulah Pak maksud saripati. Doa itu adalah ikhlas. Ikhlas adalah menghadap sudah fana diri. Mekata. Masih ada Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat mawon Gus. Nggih menika nami kula Muhammad Asjamil. Rumiyin kula tasik dereng tahun 71 namung Asjamil. Dene kula rumiyin mulai ngaos tahun 57 nggih 1907 sampai sak menika nggih. Alhamdulillah Gus kula nemui kados. Terus kula iki sanes pengaosan nggih jamaah. Nggih menika ingkang dipun harapaken Kanjeng Nabi kita nggih menika ingkang terus panjenengan hanya menyampaikan. Ngeten nggih. Alhamdulillah kula asal penyampaian dari panjenengan asal petunjuk dumateng Allah. Niku kula alhamdulillah. Lek miturut rumiyin niku badhe ngaos hakikat syariat, tarekat niku leren poso dhisik. Alhamdulillah sak menika tanpa poso mendapat pengertian.
Pertama, ingkang tunggal tanggetaken Gus niki kula kathah diguyu wong-wong. Nggih. Napa ngoten ingkang diguyu? Saumpamane wudu Gus, kula tanggetaken enteng nggih. Niku tanpa doa, sing penting niat. Kata-katae sing bantah kula ngoten Gus. Nggih. Tanpa wudu iku namung niat. Niku batal napa mboten? Nah, niku nggih. Mantun ngoten nomor kali. Wau menika yang ingkang beriman dan ayem hatinya wonten surat Ar-Ra'd 2 ayat nomor 28. Dengan didasari apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah itu dasarnya berilmu dan beriman. Ngoten nggih. Lah menika ingkang kula tangletaken miturut hadis. Syariatun tarekatun hakikatun ma'rifatun. Ya. Syariatun hakikatun lek dereng ruh ma'rifatun batalun dereng kena jarane orang mukmin lan muslim. Ngoten nggih. Ma'rifatun hakikatun tarekatun lek durung nglakoni syariatun belum bisa dikatakan orang mukmin dan muslim. Lah selain itu sak lintune menika Gus, wonten napa malih wahyu ingkang diturunaken dumateng Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula tangletaken menika napa namung menika napa wonten lainipun nika supados kula ngoten nggih. Dumateng keimanan kula menika lek pancen wonten nggih kula sampeyan dasari supados kula saged mantep memegang agama Islam, supados kula lan panjenengan Gus benjing sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng surga. Menika ingkang kula harapaken. Saking kula menika kula wau nggih singkat mawon lintu dinten kepanggih malih saged jamaah menika kalau ngarani duduk pengajian menika jamaah menika lah ingkang dipun harapaken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng umatipun. Saking kula samanten kemawon kula akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu tanpa doa hanya niat sah apa mboten, batal apa ora pun. Ini tergantung saya menjawab dari kacamata syariat apakah hakikat. Secara syariat ketika lesan tidak berdoa tapi hati ini niati wudu mongko iki sah. Syariat lho nggih. Syariat. Aku niat wudu krana ngicalake hadas alit krana Gusti Allah. Miturut syariat sah walaupun secara lesan kita tidak mengucapkan doanya wudu, nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala gak apa. Iki sarengat. Karena bahasane niat miturut syariat itu ada di hati, diucap di dalam hati walaupun basa Jawa. Boten napa. Terus bagaimana kacamata hakikat? Niat itu bagaimana maksudnya niat? Niat iku duweni arti karep. Kalau karep ini jatuhnya pada karep makhluk, hakikat liya, maka nggak sah. Sebab makhluk itu nggak punya hak memiliki sifat karep. Irodah, sifat ma'ani ini. Irodah itu karep, niat, iku wae Allah. Tapi ning ati kita muncul kita hai. Miturut hakikate nggak sah. Ngapunten lho ingkang kathah, gitu.
Sudah jelas Bapak Ibu, namanya sifat irodah, iku bajunya Allah. Tidak boleh kita HI, karep atau niat di situ nggak boleh. Walaupun di dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan innama a'malu binniat. Sah dan tidaknya satu perbuatan ukurannya ada di niat. Cuman niat ini kembali kemana? Ingsunnya kembali ingsun kemana? Kalau secara syariat sah, tapi secara hakikat ruhania kita tidak sah karena tidak bisa menduduki lillahi ta'ala. Kan wonten lillahi ta'ala karena Allah, jadi nggak ada pengakuan aku iso ingini sebab dingini no Allah, nggak ada. Cuman bahasa lesan aja yang kita ucap lillahi ta'ala karena Allah. Tapi berhubung pangroso iki muncule syahwat bukan himmah, nggih dados nggih pengakuan diri. Wis hakikat. Yang kedua tentang masalah sarengat torekot hakikat makrifat. Sebelum kesempurnaan itu tidak bisa dikatakan mukmin. Pak, mukmin iku wonten kalih, Pak. Ana mukmin sejati, ana mukmin sing gak sejati. Ada mukmin bil lisan, ada mukmin ma'al qalbi, ma'arruh. Apa sih mukmin itu? Mukmin itu orangnya. Iman itu adalah yang diimani. Sekarang kita secara syariat percaya Allah iku Tuhanku. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sak temene Allah itu pangeranku, ya pangeranmu. Kita jikalau berhenti di nama, kenalna hanya di syariat, mohon maaf, belum dikatakan mukmin sejati, belum dikatakan mukmin sak bener-benere mukmin, karena iman kita hanya berhenti di nama. Thariqah ngebabno sifat, kita kenal Allah itu tidak hanya di nama, juga kita sudah sampai di sifat, tapi belum pada wujudnya atau terhadap datnya sampai pada ingsuni Allah dereng. Itu pun dereng disebut iman yang sejati. Kita imani masih bertahap-tahap. Kalau sudah sampai pada makrifat, baru inilah yang dikatakan haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau meninggal sebelum kau makrifat. Janganlah kau meninggal jikalau tidak dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya muslim. Siapa? Ya mereka yang sudah pada tingkatan makrifat. Coro iman sudah ihsan, Islam, iman, ihsan. Kata Rasul tentang masalah ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika kau menghadapi kondisi apapun atau menyembah, seakan-akan kau sudah bisa melihat wujud Gusti Allah. Dalam hadits qudsi Allah juga katakan, janganlah kau sembah namaku atau sifat datku, tapi sembahlah aku. Anak tadi lupa, ini keiksan. Jikalau kau belum bisa melihat wujud Allah, fa illam takun taroh, apabila kau belum bisa melihat wujud Allah, maka jenengan harus selalu merasakan jikalau selalu dilayani oleh Allah, selalu dipandang, dilihat oleh Allah. Itulah Pak proses su'aul basirah menuju ainul basirah, proses rasa menuju ketemu atau melihat. Tentang masalah wahyu itu sawah payu terus lari-lari. Hajiku haji wahyu.
oleh Haji Sawai Wahyu. Pun. Wahyu iki apa to, Pak? Firman Allah yang tak ternodai. Siapapun tak bisa menodai wahyu. Tinggal kita memandang dari syariat, kalau wahyu itu berarti apa perintah dan larangan yang Allah sampaikan terhadap para rasul yang ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini wahyu dawuh Gusti Allah, apakah itu perintah atau larangan yang langsung diberikan oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya ditulislah sebagai warisan, yaitu disebut Al-Qur'anul Karim. Wis, iki secara syar'i. Dan pelajari. Tapi ada wahyu yang tersirat, Pak. Tersirat. Allah akan memberikan wahyu ini langsung dari Allah terhadap hamba yang Allah kehendaki. Isine wahyu ini adalah apa? Intine wahyu ini baik mulai dari zaman Rasul siapapun sampai Kanjeng Nabi Muhammad sampai terhadap jenengan. Apa? Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Inilah risalah tauhid yang tidak pernah geser. Ganti zaman apapun nggak bisa geser. Serambut pun nggak berubah. Kalau risalah syariah geser, menyesuaikan zaman. Saiki syariate Nabi Adam nggak sama dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad dulu syariatnya kemana-mana kita haji atau kemana-mana tumpakane syariatnya nganggo kuda atau onta. Sekarang ganti, itu berubah toh karena zaman. Nggak ada masalah. Tapi risalah wahyu yang inti dinut tauhid nggak akan pernah berubah. Sepanjang zaman, walaupun zaman berubah, tetap nggak berubah. Ani butullaha, condongno atimu menyang urip. Waztanibut tauhid, jauhkan hatimu terhadap selain Allah. Walaupun dalam kondisi apapun jenengan, kondisi berdiri, udzukurullaha qiyaman wa qu'udan, kondisi duduk, wa ala junubihim, kondisi berbaring, tetap beriku gak geser, mengarahkan hati hanya pada Allah. Kita itu umat manusia, khususnya umat Islam, sukanya itu berberai, berhias dengan risalah syariah saja. Sementara risalah ruhaniyah, dinut tauhid, banyak kita yang menolak. Akhirnya ketika khilaf, perbedaan pendapat di jalur syariat menjadikan kita hasud, permusuhan. Sing katik kunut nyalahno sing gak katik kunut, sing gak katik kunut nyalahno sing pakai kunut. Khilaf sudah. Akhirnya akeh-akehan bolo. Nek wis akeh-akehan bolo digawe politik. Nek nyalokno cek nidat dadi. Satu, hak nyalokno digawe kesempatan politikus diparani sampai digawakno tumpeng. Belon aku beres, pokok itu tumpeng lo ya. Oke, wis. Akhirnya pengikut kita ojo nyoblos
Apa wae kejaba nyoblosku apa tirun. Pun Pak, basa wis dadi, ditinggal mboten sampean. Le, iku wis umum. Ngoten kuwi. Wis lumrahe ana wong njaluk tulung montore mogok, jenengan kongkon nyurung nek wis iso muni ditinggal mboten sampean. Ditinggal. Paling matur suwun nggih. Lah ngoten nggih. Wis ngoten. Ya wis itulah hukum alam, Pak. Itulah hukum akliyah wonten mriku. Wis lumrah ngoten niku. Nek butuh iku eling, nek gak butuh ya gak eling, biasa. Pun Bapak Ibu hadirin, dadi wahyu yang sebetulnya adalah bisikan Allah terhadap hati sampeyan yang khusus mengarahkan lewat warid untuk tinggalkan selain Allah dalam kondisi apapun. Sebab ngeten Pak, salik ketika dzikir iku nanti Allah akan nyalakan nur makrifat atau mengutus warid masuk di dalam jagate hati, tujuannya untuk ngusir syahwat nafsu banget, karena itu musuh sampean. Tujuannya warid, malaikat yang Allah turunkan dan Allah utus masuk di dalam hati hamba yang dikendaki untuk mengusir penjajahnya hati nafsu, itu syahwat man. Akhirnya jenengan ini mohon maaf, warid itu wis bisiki untuk selalu madhep nang Allah. Jenengan terbiasa seperti ini, maka semakin kuat waridnya, berarti semakin kuat nur makrifatnya. Nur makrifat, cahaya makrifat dinyalakan Allah, tujuannya untuk mengusir kegelapan dalam hati sampean. Seperti lampu niki dinyalakno sak nalika ilang langsung gelape. Lah mau peteng walaupun mata melek tetep ora ketok sebabe gelap. Oleh gelap sebabe lampune mboten menyala. Sama dengan hal ini kok kondisi hati itu. Jenengan akan selalu ingat Allah bila mana nur makrifat selalu menyala. Allah selalu menyalakan nur makrifat. Itu tidak terlepas jenengan selalu memegang tali Allah yang disebut dzikir. Mungkin sudah gitu aja Pak. Ini sudah jam 11:30. Besok kami juga kerja. Ibu ya juga masak, bapak juga kerja. Mulai awal sampai akhir segala apa ilmu yang Allah berikan estu menjadi ilmu yang manfaat barokah terhadap keluarga kita, anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.